Mengucapkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis dan alhamdulillah tema yang akan kita dapatkan nanti insya Allah adalah kenali dan cegah kanker paru, yang nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Ada Profesor Dr. Reviono. Beliau adalah dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi paru dari Rumah Sakit UNS. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, baik. Baik dok, kenali dan cegah kanker paru. Nah, ini kalau bicara kanker kan biasanya kan salah satu momok ini ya. Di nggak cuma di Indonesia tapi di dunia juga. Nah, sebenarnya kanker paru itu kok bisa terjadi itu apa karena dia tuh perokok atau hidup di dekat pembakaran sampah atau bagaimana? Silakan materinya dok. Jadi kanker paru sebenarnya sama dengan kanker-kanker untuk organ yang lain. Jadi itu akibat sel yang membelah tidak terkontrol. Jadi biasanya sel itu kalau sudah sampai tujuannya dia akan berhenti, seperti berkembangnya suatu paru, dia berkembang telah pada kondisi tertentu dia berhenti, atau seperti kulit lah, kita kalau itu ada cedera luka kemudian dia menutup, setelah menutup selesai, nggak berkembang lagi. Nah, kalau sel kanker ini tidak terkontrol dia, jadi mengembang saja, tidak berhenti, sehingga akan bisa kemana-mana, bisa membesar, bisa kemana-mana. Nah, ini penyebabnya karena yang mengontrol, yaitu kita sebut saja DNA, itu terganggu atau mungkin rusak. Ya, yang mengganggu itulah yang disebut dengan karsinogen atau zat penyebab kanker tersebut. Yang paling sering memang rokok, ya, terutama kalau kanker paru memang rokok. Tapi yang lain-lain juga ada, seperti kandungan polusi udara. Kalau yang pernah ada diteliti misalnya asbes pun juga bisa, tapi yang terbanyak memang rokok, gitu. Ya. Itu faktor apa saja ini dok yang bisa membangkitkan atau meningkatkan seseorang itu bakal kena daripada yang lain gitu? Nah, sebenarnya secara simpel itu hanya ada dua saja, yaitu faktor genetik dan faktor pencetus atau penyebabnya. Jadi faktor genetik itu memang kanker tadi ada gen yang kalau menyebabkan atau dia yang mengkode suatu proses yang tidak terkontrol tadi. Kalau orang tersebut tidak punya gen ini, itu memang tidak akan terjadi kanker. Tapi kalau dia punya, itu peluang besar terjadi kanker. Itu faktor pertama. Kemudian faktor kedua adalah zat karsinogen tadi. Kalau tidak terpapar zat karsinogen, walaupun dia punya gen kanker pun tidak akan terjadi kanker. Jadi pencetusnya tadi seperti asap rokok paling banyak, kemudian dan lain-lain tadi, ada radiasi, ada asbes dan sebagainya. Itu kalau dia tidak terpapar, ya gen itu ya hanya ada gitu aja, dia tidak tumbuh menjadi kanker. Jadi simpelnya itu. Ya. Kalau disinggung rokok nih ya, rokok kan sekarang tidak hanya yang yang model kretek lah ya, kemudian ada gabusnya itu. Nah, sekarang ada vape. Dia semakin aman atau sama saja atau gimana dok? Sebenarnya begini, kalau penelitian itu memang di Amerika sana menunjukkan menurun risikonya, karena ini tidak dibakar tapi dia itu diuap, dibentuk uap. Tapi kalaupun nanti dibandingkan dengan yang orang tidak merokok, nah itu tetap saja bermakna vape ini untuk menyebabkan kanker. Tapi dibandingkan dengan perokok tembakau lah ya, sigaret, itu memang sedikit peluangnya menurun.
gitu aja. Tapi tidak dikatakan posisi aman, tidak. Tetap paling aman memang tidak merokok. Itu bermaknanya di situ. Ya, angkanya bermakna gitu. Nah, berarti kan ada dua korban nih dok ya, yang pengguna sama yang nggak pakai. Karena asap kan nggak bisa disalurkan macam sampah di kertas dibuang di tempat gitu kan simple ya. Sedangkan asap kan kemana-mana ini, jangkauannya bisa beberapa meter ke kanan, kiri, depan, belakang. Nah, orang yang nggak ngerokok ini sejauh mana potensinya? Persentasenya apa sama-sama punya potensi kena atau dia lebih kecil persentasenya? Kalau asal dia menghirup gitu aja sama akhirnya. Oh jadi, gitu ya. Ya misalnya mata. Oh yang satu cuma langsung, yang satu enggak gitu. Iya. Misalnya Mas Tommy, maaf aja misalnya rokok saya ada di sini, ya sama kan peluangnya itu. Tapi kalau makanya ada kebijakan merokok di tempat-tempat tertentu atau larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Itu maksudnya pemerintah itu karena kemungkinan peluangnya itu sama begitu, jadi memang harus dipisah. Resikonya besar semua ya. Resikonya sama ya. Nah, ada juga nih dok ya, orang menghindari makanan yang dibakar-bakar gitu kan. Terus karena dapat menimbulkan kanker. Nah, apakah itu masuk juga karsinogenik ini? Tadi kan disebutkan selain DNA kan juga ada zat karsinogen sebagai penyebabnya. Kalau ini menceng ke situ dulu gak apa-apa ya dok? Gak apa-apa. Tapi memang agak beda, bukan rokok ini ya. Kalau rokok betul, memang tembakonya itu ketika dibakar kan menjadi karsinogen. Kalau yang makanan itu yang jadi arang itu, itu yang memang penelitian ya, tapi ya itu berpotensi untuk menyebabkan kanker juga. Makanya kalau bakar ya jangan sampai gosong. Kalau nggak sampai gosong nggak apa-apa. Iya. Jadi menghitam itu menghitam ya. Itu ya. Jadi itu arangnya itu memang ada penelitian berubah. Jadi zatnya yang awalnya daging atau segala macam itu berubah menjadi. Karena memang ada yang dibakar, objek yang dibakar itu dekat sekali sama sumber apinya itu. Ada yang jauh begitu. Jadi lebih sehat yang jauh itu ya, walaupun lama. Iya. Sebenarnya ya bakar itu sebenarnya baik karena kan tidak ada minyak. Iya, betul. Nah, kalau dari gejala nih dok, seseorang itu tiba-tiba, misalnya kita ini dari siaran ini tahu kan, terus nanti malam tiba-tiba sendirian gitu, aduh, kok ini saya seperti yang ngerasain yang tadi sampaikan. Itu apa saja yang bisa diidentifikasi oleh orang itu? Gitu? Ya ini kanker paru itu agak beda ya. Terutama ada dua kanker yang angka kesembuhannya lebih tinggi dengan pencegahan, yaitu kanker serviks sama kanker payudara. Itu pencegahannya namanya IVA test, ada yang diperiksa sendiri, yang payudara itu demikian dia terdeteksi itu bisa mendekati 100% tidak terjangkit kanker tersebut. Tapi kalau kanker paru ini agak sulit. Sulitnya itu kalau sudah ada gejala, berarti sudah besar itu. Berarti orang ngerasa itu berarti udah posisi sudah besar, benjolannya sudah besar. Tanda kutip terlambat ya? Iya, memang iya. Gitu ya? Ya, bisanya kalau memang masih satu lobus. Tapi satu lobus untuk jadi gejala itu mungkin belum, karena kecil. Jadi biasanya ketemu itu tidak sengaja. Tanda kutip tidak. Ya, jadi tidak sengaja itu misalnya medical check up rutin itu tahu-tahu nampak gitu ya. Nah, itu ketahuan dini maksudnya ya. Itu seperti itu. Atau ketika mau bekerja harus ronsen itu syarat-syarat masuk pekerjaan gitu ya. Baru ketahuan ya. Enggak sengaja itu. Oleh sebab itu makanya sehat nggak sehat medical check up itu dibutuhkan untuk mendeteksi dini itu ya. Begitu, sehingga kalau sudah ada batuk, wah itu sudah tanda kutip sudah terlambat. Tapi memang ya peluang tapi kecil. Itu kalau masih satu lobus paru itu ada 5. Lobus itu apa kalau bahasa kita pengen lihat? Jadi kalau di paru kanan ini ada 3 belahan gitu ya, atas, sedang, bilik atau gimana? Apa? Benar nggak pas ya? Sektor, bagian, part. Iya bagian, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau kanan, kalau kiri hanya 2. Nah itu kalau masih dalam terpisah satu bagian, satu lobus, itu diambil satu lobus ini, itu sudah
mendekati 100% dia tidak kena kanker. Diambil dalam arti Dioperasi. benar-benar syaratnya diambil Dioperasi. gitu? Oh, Diambil gitu. apa itu? Itu dipotong? Namanya lobektomi, diangkat. Oh, diangkat ya? Satu lobusnya diangkat. Jadi masih kalau kanan masih ada 2 lobus. Dia masih bisa napas. masih bisa. Itu peluang sembuhnya lebih tinggi, mendekati 100%. Tapi itu kalau masih terbatas di 1 lobus. Kalau lebih Kalau sudah menjalar ke lobus lain, wah itu menjadi 2 lobus. Iya. Itu satu paru masih mending. Kalau dia sudah keluar ke liver itu sudah sangat sulit sekali. Oh, udah ke organ lain gitu ya? Nah, itu sudah nggak bisa dioperasi istilahnya. Kan percuma dioperasi ini ternyata udah sampai sana. Di liver sudah misalnya sudah diatasi di sana, ternyata sudah sampai otak sudah sampai tulang dan sebagainya. Itu yang organ-organ yang sering terkena itu sehingga kalau sudah keluar dari lobus itu agak sulit. Atau sulit lah saya bilang gitu aja. Ya. Tapi dok gini, ini ya polemik rokok lagi ini ya. Saya kan sering dengar obrolan di kampung-kampung ya. Ah, itu mbak saya 92 tahun nggak kenapa-napa yang ngerokok, ya kan? Yeah. Sedangkan yang usianya 46 gitu udah tumbang karena rokok. Seakan-akan bahwa nggak usah perlu dikhawatirkan gitu-gitu amat karena banyak beberapa orang yang juga sampai tuanya pun tidak mengalami seperti yang muda-muda itu. Ini masalah kanker saja ya? Iya, kanker itu. Jadi masalah kanker tadi yang saya sampaikan itu kan ada 2. Ada gen, ada penyebabnya. Ya, betul. Kalau dia nggak punya gen ya nggak jadi kanker. Oh, ya. gitu. Jadi rokok bertahun-tahun, berpuluh tahun ya nggak ada, ya. Nggak ada bahannya. Tapi kita nggak tahu kita punya gen apa nggak tahu. Iya. Jadi kita sudah wah aman ini orang tua kita nggak ada misalnya gitu ya. Ternyata sebenarnya ada, tapi ketika orang tua nggak manifest, nggak muncul. Nah itu kan nggak ada jaminan lah kalau orang tuanya nggak kanker pun kita aman juga. Jadi nggak bisa diantisipasi gini dok. Misalnya habis kita siaran nih saya main ke rumah sakit UNS, tolong dong saya periksa ini ada gennya. Iya. Bisa. Bisa, gitu. Tapi kalau di Indonesia belum ya. Jadi di Indonesia belum ada. Belum ada, ya. Itu gennya cukup banyak. Iya. Gen penyebab kanker itu belasan ya. Nah itu juga mahal, pasti setiap periksa satu gen itu juga itu mahal. Kalau ada ya di center-center di Amerika sana, tapi itu bukan rutin juga, karena tidak mudah juga. Karena pemeriksaan yang namanya pakai PCR ya, itu gen-gen itu pun yang ada sekarang pun belum pasti hanya itu gitu. Penelitian tiba-tiba ada gen lagi belum, kan gitu. Iya. Belum tentu itu faktor tunggalnya ya. Iya, faktor tunggal. Kalau tensi setiap saat bisa nih. Iya. Tapi kalau pas kena, otomatis diagnosa langsung ketahuan ya ini ada gennya apa enggak gitu. Iya ada. Jadi sekarang terapi kan juga namanya apa itu, targeted terapi itu sudah khusus, jadi gen-gen tadi sudah diidentifikasi juga. Ada yang kemungkinan peluang sembuhnya lebih besar, ada yang ini sembuhnya besar, ada yang kecil peluangnya. Nah sekarang untuk yang peluang lebih besar ini sudah ada obat-obat tertentu. Jadi ya untuk penelitian gen itu pun sudah ada manfaatnya, terutama untuk pengobatan. Tapi kalau untuk pencegahan saya bilang tadi agak sulitnya. Iya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di segmen yang kedua. Insya Allah nanti Anda bisa siapkan pertanyaan di line telepon nanti di 0271 6793000, SMS ataupun di WA kami persilakan di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan spesialis yang hari ini. Kita lanjutkan, kita bacakan ya dok ya terlebih dahulu di WA dari Ibu Siti di Banjarnegara. Menanyakan, dok bagaimanakah cara berhenti merokok? Mohon penjelasannya. Iya, matur nuwun Bu Siti pertanyaannya. Jadi berhenti merokok itu sesuatu yang sulit-sulit mudah, jadi banyak sulitnya. Ya. Sulitnya 2 kali, mudahnya sekali ya. Itu ada komitmen di situ, karena
rokok itu yang bikin tidak bisa lepas itu kan nikotin ya, ketergantungannya kan di situ. Jadi sudah ada ketergantungan, rasa enaknya rokok itu, dan zat adiktif tadi. Dan itu hanya yang bisa melawan itu hanyalah keinginan saja, suatu komitmen. Jadi kalau dalam diri perokok tadi tidak ada komitmen, tidak ada keinginan, ya sulit. Ya. Tapi kalau ada keinginan, itu berarti sudah satu modal. Modal berikutnya nanti adalah dukungan keluarga. Dukungan keluarga bagaimana memposisikan agar niatnya tadi merokok itu bisa didukung. Karena sulit demikian sudah biasa merokok, misalnya habis makan gitu ya, merokok terus kemudian tidak gitu, rasanya itu nggak nyaman. Apalagi ada yang orang kerja kan banyak beban itu ya. Kalau rokok itu rasanya kok tenang, keluar ide segala macam. Kan ada yang merasakan seperti itu secara psikis. Makanya kalau tiba-tiba dihentikan itu tidak mudah. Nah, yang pertama itu memang harus ada target kapan mulai dan kapan bisa berhenti. Itu memang harus ada komitmen begitu. Karena kalau hanya disampaikan saja, niat-niat begitu saja tanpa implementasi itu tidak akan terjadi. Kemudian setelah ada niat itu kan ada beberapa cara, misalnya dikurangi jumlahnya, kemudian juga pada saat-saat tertentu gitu. Terus kemudian hal-hal yang menyebabkan dia merokok itu kita kurangi. Jadi misalnya dia berteman dengan orang perokok, nah sekarang menjadi berteman dengan orang yang tidak perokok. Nah itu seperti itu. Itu kalau itu langkah-langkah yang biasa tanpa medis maksud saya, itu sebenarnya bisa, walaupun itu tetap suatu program juga dari program berhenti merokok yang sudah ada standarnya. Kemudian kalau memang tidak bisa, itu ada namanya nikotin replacement terapi. Jadi nikotinnya itu yang diganti di SAP atau apa, itu ada obat-obat tertentu sehingga nanti bergeser reseptor ya penerima nikotin yang biasanya dia dikasih zat nikotin di tubuhnya maksudnya. Kemudian ketika reseptor itu menerima nikotin di dalam otaknya akan harus rokok gitu ya. Nah ini yang reseptornya nikotin diganti ditempeli zat lain. Nah sehingga ketika tempeli zat lain ini di otaknya nggak lagi ada rasa ingin merokok. Nah itu ada seperti itu, walaupun nanti penggantian ini juga tidak mudah karena juga mungkin sudah terbiasa dengan rokok tadi yang ada kenikmatannya asap bakaran itu juga tidak mudah. Tapi itu adalah bagaimana supaya kecanduan itu bisa dihilangkan. Kemudian kalau saya memang bukan ahlinya berhenti merokok, di Paru ada yang ahli berhenti merokok. Itu ada klinik berhenti merokok. Nah itu mungkin kayak yang ada di sini di Rumah Sakit Muardi aja, cuma di rumah sakit rujukan seperti itu. Nah tahapan-tahapan terus ada ya kayak psikologi bagaimana dia bergaulnya atau lingkungannya itu pada lingkungan-lingkungan yang tidak merokok. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya baik. Kita lanjut ya dok ya. Untuk olahraga nih dok ya. Olahraga apa atau seefektif apa olahraga untuk mencegah ataupun sudah terdiagnosa gitu, apa yang kanker ya? Iya, kanker paru ini. Kalau kanker kalau sudah terkena agak sulit juga, ataupun pengaruh dari olahraga tidak terlalu signifikan, apalagi kalau stadiumnya. Kalau kan ada 4 stadium paling berat kan, stadium 4. Pasti kalau sudah sampai stadium 4 nggak ada pengaruhnya sama sekali olahraga itu. Udah terlalu berat ya. Ya, sudah gerak aja kan sudah kalau sulit. Stadium 4 itu apa tadi namanya? Sudah metastasis ya, dia sudah menyebar. Ruang tadi apa namanya? Lobus. Lobus ya. Udah keluar dari paru sudah kemana-mana ya Pak? Iya, udah kemana-mana. Kalau stadium 4 sudah nggak bisa dioperasi. Udah nggak bisa percuma gitu dioperasi karena dia sudah keluar, sehingga tumor itu menjadi berkembang di tempatnya yang baru, di organ yang baru. Misalnya di otak, ya menjadi otaknya terganggu, di liver ya fungsi livernya terganggu.
begitu sih. Kalau olahraga menurut saya sulit, yang paling aman memang menghindari pencetus tadi, paling aman itu. Tetap menghindari penyebabnya ya. Pencegahannya Ya. itu. Kemudian dok, kita kan sudah pernah melalui masa-masa memakai masker lama ini. Yeah. Masker gimana? Ya. Kontribusi masker untuk lingkungan Ya pasti. yang mayoritas perokok ini. Ya. Tapi cuma asap rokok itu sangat lembut ya, sehingga masker bedah Masih bisa ini nembus ya? dia lembut kan, dibanding dengan debu pasti lebih besar debu. Atau dibanding, ya paling banyak kan kita kan bersih rumah ada debu segala macam, ataupun di tempat kerja ya, di tempat kerja apa ya, misalnya geraji apa itu, penggergajian apa itu kalah lembut dia dengan asap rokok. Ya. Semakin lembut itu dia masuk ke paru, ada saluran napasnya, itu bisa semakin ke dalam dia, karena kecil, bisa masuk. Nah itu jadi asap rokok itu sulit ditahan. Kalau sudah masuk dia akan ada masuk di sel paru gitu. Tapi kalau debu mungkin masih bisa tertahan di saluran napas atau di karena hidung. partikelnya lebih gede, lebih besar. Makanya apalagi tadi manfaat masker pasti bisa menyaring ya masker itu, karena kan dia partikelnya besar. Jadi masker tetap akan ada baiknya kalau rokok sulit ya. Ini kan tadi penyebab yang lain, misalnya asbes gitu ya. Asbes itu debunya masih bisa ditahan dengan masker tadi, atau mungkin ya yang lain-lain lah, itu masih ada manfaatnya, penyaringan tadi itu. Ya. Nah kalau ini tadi kan olahraga kalau sudah terlanjur, karena kesulitan ya untuk bisa untuk yang masih belum teridentifikasi olahraga apa? Apakah lari, renang atau apa gitu kan, pasti yang belum terkena jaga-jaga nih ya. Jaga-jaganya apa jurusnya ini? Ya kalau kanker, khususnya kanker ya di penyakit paru itu memang tidak terlalu banyak efek pencegahan untuk olahraga. Olahraga itu hanya untuk kebugaran. Jadi mungkin penyakit-penyakit yang asma lah misalnya ya, dia akan kena serangan, itu kan otot napasnya kan harus digunakan. Yang awalnya kalau kita ini otot napas minimalis ya, tapi ketika kena serangan asma kan menggeh-menggeh itu. Nah itu kalau terbiasa olahraga, otot napas kita ini bagus, daya tahannya itu bisa lama, nggak capek, nggak mudah capek. Tapi kalau orang jarang olahraga, kalau kena serangan begitu mungkin mudah kecapean, sehingga kan ya menjadi oksigennya menjadi berkurang kalau orang capek itu. Tapi kalau untuk kanker relatif nggak terlalu. Yang paling utama kanker tetap mencegah penyebabnya tadi supaya tidak masuk ke dalam tubuh. Harapan hidup sisanya itu berapa lama rata-rata? Ya, namanya sekarang sudah agak beda. Dulu ada 5 survival years, jadi setelah 5 tahun berapa yang bertahan dari penyakit kanker paru itu nggak nyampe separuh, nggak nyampe 50%. Saya lupa angkanya, tapi kecil sekali untuk yang sampai bertahan 5 tahun itu. Kalau bahkan, tapi bukan penelitian ya, tapi pengalaman saya pribadi. Kalau sudah tahun rata-rata tuh kalau dengan didiagnosis itu rata-rata hanya sampai 2 tahun. 2 tahunan ya. Rata-rata seperti itu. Kalau bicara asap tadi kan rokok ya, knalpot itu kan juga asap. Seberapa jahatnya dengan si asap rokok ini untuk bisa menimbulkan kanker paru ini? Ya tetap ada zat-zat dalam pembakaran, itu tetap juga pembakaran dari bahan bakar minyak ya, itu ada toluen, ada apa, saya lupa rincinya, tapi itu ada juga yang menyebabkan kanker juga. Jadi memang tapi memang tidak sebanyak tembakau itu ratusan, banyak sekali. Berarti lebih jahat asap rokoknya ya? Iya tetap ya. Kalau itu mungkin 1-2 hanya penyebab dari gas buang BBM. Berarti yang ada di lingkungan terminal itu ya, dari asap rokok, dari asap knalpot, dua-duanya
malah dapat. Oh iya, iya. Kalau yang ada di lingkungan terminal ya. Iya. Oh iya, ya. Wah resikonya gede sekali. Iya. Ataupun kru-kru transportasi, entah sopir, entah kernet, entah kondektor, itu berarti potensinya gede ya. Ya, Baik. tapi kan tetap mestinya ya diberi edukasi bagaimana dia jauh dari apa namanya gas buangnya itu knalpot ya. Knalpot, Ya ya. harus di situ. Kalau di dalam mobilnya kan enggak. Iya. Ya. Padahal driver itu identik kalau lepas setir gitu ya ngerokok dia. Oh, Kalau iya, yang itu lain lah ya. kalau yang AC ya, layanan AC dia knalpotnya keluar, mulutnya juga keluar ya. Iya. Iya. Nah, kalau dari sampai saat ini kampanye edukasi apa ini, Dok? Dari apa ya? Ada nggak ini secara kelembagaan gitu mengkampanyekan agar menekan penderita kanker paru ini? Oh ada. Jadi tetap ada karena Hari Kanker Dunia itu ya bulan-bulan kemarin itu pasti ada tema pencegahan. Memang yang utama anti rokok tadi, gerakan anti rokok. Walaupun gerakan anti rokok ini tidak mudah karena kan ada juga yang kehidupannya tergantung oleh oleh rokok tadi. Nah, itu tetap ada perlawanan atau bukan perlawanan atau apa ya, beda pendapat seperti itu ya beda. Nah, ini pun tetap harus kita pendekatan agar kita sama-sama satu pemahaman itu. Kemudian ada sih sebenarnya screening, tapi screeningnya kanker paru itu pakai CT scan yang agak repot itu karena mahal dia, mahal walaupun ada fasilitas seluruh rumah sakit, kalau seingat saya tipe C kalau di rumah sakit di Kota Solo itu ada CT scan, tapi itu tidak di cover BPJS ya ini ya, harus bayar sendiri. Nah itu kalau mau melakukan itu bisa terdeteksi nodul kecil tadi. Kalau nodul kecil itu masih bisa diselamatkan yang seperti saya sebut tadi, satu lobusnya satu diambil gitu, orang masih lumayan. Nah itu yang suatu gerakan kalau di luar negeri sudah mulai ada begitu. Jadi screening dengan CT scan, tapi dia low radiasi. Karena kalau terlalu sering juga radiasinya juga bikin kerusakan juga. Tapi itu ada yang low itu. Itu yang mungkin hanya dua itu yang efektif. Tapi kemungkinan begini, ada juga prioritas sebenarnya untuk screening tadi. Prioritas ya pasti perokok. Perokok pasti duluan harus screening. Kedua usia yang sudah 40 ke atas lah. Ya seperti saya ini mestinya juga usia ini harus banyak screening. Tidak semua umur karena screeningnya juga masih termasuk mahal screeningnya untuk kanker paru, nggak seperti IVA test yang untuk CA cervix itu kan bisa massal, sehingga angka CA cervix itu bisa sangat turun. Nggak seperti di faktor itu juga mempengaruhi ya. Seandainya semurah itu kan bisa ya. Semurah itu semudah itu, maksudnya akses ke pelayanan itu bisa mudah mungkin. Kalau kemo, Dok, itu sejauh mana kalau untuk kanker paru ini bisa mengatasi itu? Biar harapan hidupnya agak panjangan dikit. Ya, tetap andalannya baru kemoterapi. Ya, kemoterapi itu kalau sudah tidak bisa dioperasi. Kalau satu-satunya itu ya tinggal itu karena penanganannya. Ya, jadi zat kemoterapi tadi akan ditargetkan ke sel kanker tadi untuk dibunuh. Tapi itu juga selektivitasnya juga tidak mudah. Dalam hal ini juga sel yang sehat juga terkena. Ya, pasti. Tapi tetap semakin lama ya semakin untuk bisa mendeteksi hanya sel kanker saja itu semakin tinggi juga kan obat-obat yang baru. Tapi tetap ada tadi efek samping juga. Jadi walaupun orang ini sel kankernya saja yang mati, tapi kalau efek samping yang paling banyak itu mual muntah tidak mau makan. Ya, itu ciri khas khususnya itu ya. Itu juga orang-orang di kemo. Itu juga jadi problem sendiri untuk kemoterapi. Tapi yang paling baru tadi yang namanya targeted cell itu tapi sekarang sudah banyak untuk mendeteksi gen yang penyebab kanker yang berpeluang sembuh besar tadi ada atau tidak.
Kalau ada, berarti dia peluang sembuhnya lebih besar. Itu ada EGFR namanya. EGFR, saya lupa singkatannya. Itu kalau terdeteksi punya EGFR, dia peluangnya lebih banyak sembuhnya. Ya nanti mungkin ketemu gen apalagi, terus ketemu obatnya, moga-moga lebih banyak penelitian seperti itu, penelitian yang berhasil maksudnya. Kalau penelitian terus ada penelitian, tapi sering tidak berhasil. Tidak berhasil dalam arti sudah ditemukan, tapi kok peluang dengan obat itu kesembuhannya kok sama, gitu kan, berarti tidak berhasil. Nah, nanti semoga seperti yang EGFR tadi ada perbedaan dibanding yang tidak punya EGFR. Mungkin nanti ketemu gen apalagi cocok dengan obat ini. Tapi itu ya angka kesembuhannya maksudnya yang angka 5 tahun tadi dia bisa lebih banyak hidup sampai 5 tahun. Itu ya begitu. Ya. Sejauh mana untuk penularan ini, Dok? Apakah kita perlakukan seperti kalau yang orang kena TBC gitu loh? Enggak, itu bukan. Beda. Ini bukan penyakit menular, lebih ke peluang penyakit menurun. Ya karena gen tadi kan diturunkan. Begitu. Jadi kalau menular tidak sih. Misalnya misalnya saya kanker yang ada di sini nggak akan tertular. Tapi kalau saya TBC bisa ini kan jaraknya nggak nyampe 2 meter. Ya, ini pulang bisa membawa kuman TBC. Kalau ini nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam silsilah keluarga nih, Dok, ya, kebetulan mbah saya udah positif dulu. Karena diceritain kan, terus lihat nonton ini ngerti kan. Waduh, ini posisi saya jadi cucunya ini. Ini gimana yang harus dilakukan? Ya tadi tetap kita hanya bisa screening tadi. Ya, yang pertama pasti tidak merokok kan ya, pasti menghindari hal-hal yang langkah itu jangan lakukan, yang jelas ya. Itu pasti. Terus kemudian tadi pada usia tertentu, usia 40 biasanya itu screening rutin, bisa 6 bulan, ya kalau nggak bisa 1 tahun, scan low dose, low radiasi tadi, nggak berbahaya itu kalau 6 bulan ini tidak terdeteksi, 6 bulan lagi diulang lagi, karena kanker pun, sel kanker yang awalnya kecil itu untuk menjadi besar itu butuh waktu lama juga. Butuh waktu berapa tahun saya lupa. Tapi makanya kalau hanya 6 bulan saja bisa kedeteksi. Karena dia untuk jadi besar, untuk bisa terlihat di CT scan. Butuh waktu ternyata. Butuh waktu juga untuk belah-belah itu. Kalau di Solo kita scan-nya ada? Ada di kota ya? Juga ada di rumah sakit. Gitu. Cuma bayar sendiri tuh dan mahal. Belum dibocorin harganya, Dok. Wah, itu direktur ya. Direktur ya. Iya. Yang jelas 6 bulan sekali itu sangat disarankan bagi usia 40 ke atas. 40 ke atas gitu ya. Untuk itu tadi ya, mendeteksi jangan sampai menyebar. Berkembang ke organ lain lah atau membesar lah ya. Baik, Dok, sudah di penghujung perjumpaan ini, mohon bisa disampaikan nasihat-nasihat untuk pemirsa, silakan, Dok. Iya. Baik, pada pemirsa, jadi kalau kanker paru tetap yang paling efektif untuk bisa terkena hanyalah pencegahan saja. Dan zat-zat yang namanya karsinogen tadi yang terbanyak menyebabkan kanker adalah asap rokok. Jadi sebenarnya menghindari asap rokok itu sudah cukup. Kemudian kalau memang ada silsilah itu ya, yang pernah kanker, itu memang medical check up, screening itu suatu anjuran yang positif, ya apalagi sudah yang usia-usia 40, karena lebih banyak memang kanker ditemukan setelah usia 40 tahun, begitu ya. Baik, terima kasih Dr. Reviono atas informasi dan edukasinya. Sangat berharga sekali. Kita nantikan silaturahim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis yang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.